Halo Sobat Pium, pernah nggak sih kalian ketika melintasi jalan raya, kalian melihat mobil yang sedang mogok, kemudian mobil tersebut didorong sama pengemudinya. Tapi ternyata mobilnya itu tidak bergerak sama sekali atau diam saja, padahal udah didorong dengan berbagai gaya. Kira-kira pengemudi tadi sudah melakukan suatu usaha atau belum ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, mari kita simak video ini sampai habis. Sebenarnya usaha itu apa sih? Nah, biasanya kalau dalam kehidupan sehari-hari, usaha diartikan sebagai upaya yang dilakukan manusia untuk mencapai suatu tujuannya. Contohnya ketika seorang siswa yang belajar dengan giat untuk masuk ke perguruan tinggi negeri yang ia inginkan. Walaupun hasilnya itu tidak pasti dan belum tentu ia masuk, tapi siswa itu sudah dianggap melakukan suatu usaha. Nah, itu kalau dalam pengertian umumnya. Bagaimana kalau dalam ilmu fisika? Dalam ilmu fisika, usaha diartikan sebagai gaya yang bekerja atau diberikan pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut mengalami perpindahan. Atau secara spesifiknya, usaha adalah hasil kali magnitudo perpindahan dengan komponen gaya yang sejajar dengan arah perpindahan. Usaha itu dilambangkan dengan huruf W besar, memiliki persamaan umum W sama dengan F dikali S, di mana W sama dengan usaha satuannya Joule, F sama dengan gaya satuannya Newton, dan S sama dengan perpindahan satuannya meter. Dengan memiliki dimensi M, L pangkat min 2, T pangkat 2. Nah, dari definisi tadi ada dua syarat suatu peristiwa bisa dikatakan sebagai suatu usaha. Yaitu yang pertama, bendanya itu harus mengalami perpindahan. Yang kedua, gaya yang diberikan harus sejajar dengan arah perpindahan. Nah, dari kedua syarat ini, kita bisa tahu bahwa peristiwa di awal tadi tidak bisa dianggap melakukan suatu usaha, karena mobilnya itu tidak mengalami perpindahan. Selanjutnya, untuk menentukan besarnya usaha, kita perlu perhatikan arah gaya yang bekerja. Yang pertama, besarnya usaha ketika gaya yang bekerja searah dengan arah perpindahan benda. Contohnya, ketika seorang ibu mendorong troli belanjaannya. Gaya dorong yang diberikan ibu tadi searah dengan arah perpindahan dari troli belanjaannya. Maka untuk mencari besar usahanya menggunakan persamaan W sama dengan F dikali S, di mana W sama dengan usaha satuannya Joule, F sama dengan gaya satuannya Newton, dan S sama dengan perpindahan satuannya meter. Yang kedua, besarnya usaha ketika gaya yang bekerja membentuk sudut terhadap arah perpindahannya. Contohnya ketika seorang anak menarik mobil mainannya yang berada di atas lantai menggunakan seutas tali. Sudutnya akan terbentuk antara gaya dan arah perpindahannya, sehingga komponen gaya harus dikalikan dengan cos dari sudutnya. Maka untuk mencari besarnya usaha menggunakan persamaan W sama dengan F dikali cos theta dikali S, di mana W sama dengan usaha satuannya Joule, F sama dengan gaya satuannya Newton, theta sama dengan sudut antara gaya dan arah perpindahan benda, S sama dengan perpindahan satuannya meter. Yang ketiga, besarnya usaha ketika gaya yang bekerja tegak lurus terhadap arah perpindahan benda. Contohnya ketika seorang pria mengangkat kantung belanjaannya seperti ini. Karena gayanya tegak lurus terhadap arah perpindahan, maka sudut yang terbentuk sebesar 90 derajat. Nilai dari cos 90 derajat sama dengan 0. Maka jika kita hitung dengan persamaan W sama dengan F dikali cos theta dikali S, maka hasilnya akan bernilai 0. Karena nilai dari cos 90 sama dengan 0. Yang keempat, besarnya usaha ketika gaya yang bekerja berlawanan arah terhadap arah perpindahan benda. Contohnya ketika seorang pria berlari di atas treadmill. Karena gayanya berlawanan dengan arah perpindahan, maka akan terbentuk sudut sebesar 180 derajat. Nilai dari cos 180 derajat sama dengan min 1. Maka besar usahanya akan bernilai negatif dengan menggunakan rumus yang sama. Nah, kalau tadi berdasarkan arah gayanya, kita juga bisa menentukan besarnya usaha jika diketahui grafik gaya terhadap perpindahan. Cara menentukannya itu, kalian tinggal menghitung luas dari daerah di bawah grafik. Contohnya misalkan grafik seperti ini, yang dimana daerah di bawah grafiknya berbentuk trapesium. Maka besarnya usaha sama dengan luas trapesium. Nah, mudah bukan untuk menentukan besarnya usaha berdasarkan arah gaya dan juga berdasarkan dari grafik gaya terhadap perpindahan. Jadi itulah pembahasan mengenai usaha dalam ilmu fisika. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Fisika itu asik.